Setelah pertarungan sengit di puncak Gunung Kunlun, Naja dan Sun Gokong akhirnya berhasil mengalahkan monster iblis raksasa yang meneror negeri. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan banyak dari petualangan yang harus mereka jalankan. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka melanjutkan perjalanan menjelajahi nageri-nageri yang belum pernah terjamah. Di setiap desa yang mereka singgahi, kisah kepahlawanan mereka telah menyebar luas. Anak-anak berlarian menyambut kedatangan Sang Kera Sakti dan Dewa Pelindung. Mereka tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga harapan baru bagi semua orang. Perjalanan ini mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kemenangan dalam pertempuran, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan itu untuk melindungi dan membantu sesama. Saksikan terus kelanjutan kisah mereka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Furin ya. Setelah pertempuran epik di puncak Gunung Kunlun, kemenangan besar diraih Naiza dengan tombak apinya yang membara dan Sun Gokong dengan tongkat Rui Jinggubang Nia yang legendaris. Akhirnya berhasil menumbangkan monster iblis raksasa yang telah meneror negeri. Langit yang tadinya gelap gulita kini kembali cerah dan kedamaian seolah telah kembali. Tapi, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ternyata tidak. Kekalahan monster itu hanyalah awal dari ancaman yang jauh lebih besar. Energi iblis yang dilepaskan saat monster itu musnah justru membangunkan sesuatu yang seharusnya tertidur selamanya. Jauh di kedalaman jurang paling gelap di Gunung Kunlun, sesosok entitas kuno membuka matanya. Dialah raja dari segala iblis, sang penguasa sejati kegelapan, yang kekuatannya membuat monster tadi terlihat seperti anak kecil. Aura jahatnya yang pekat langsung menyelimuti seluruh gunung. Sun Gokong yang sedang bersantai sambil menikmati buah persik, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Naiza yang sedang membersihkan senjatanya merasakan tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Mereka saling berpandangan, tahu betul bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ini bukan lagi sekadar melawan monster. Ini adalah pertarungan melawan sumber dari segala kejahatan itu sendiri. Raja Iblis tidak datang sendiri. Dengan satu lambaian tangannya, ribuan iblis rendahan merangkak keluar dari sela-sela bebatuan, membentuk pasukan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerbu dari segala arah, mengepung Naiza dan Sun Gokong. Pertarungan pun tak terhindarkan. Gokong bergetar lincah, tongkatnya menghantam puluhan iblis dalam sekejap. Sementara Naiza melesat di atas roda angin dan apinya, menebaskan tombaknya dengan presisi mematikan. Meski mereka berdua adalah pejuang terhebat, jumlah musuh terlalu banyak. Energi mereka mulai terkuras. Di tengah kepungan itu, suara tawa menggelegar dari puncak jurang. Raja Iblis muncul. Sosoknya raksasa, diselimuti bayangan hitam pekat dengan mata merah menyala. Dia memandang rendah kedua pahlawan itu. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Kalian hanya menunda kehancuran yang tak terelakkan. Serunya. Sun Gokong menyeringai. Banyak omong. Hadapi aku jika kau berani. Dia melesat maju, hendak menyerang langsung sang raja. Tapi dengan mudah, Raja Iblis menahannya hanya dengan satu jari. Kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Naiza mencoba membantu meluncurkan cincin semestanya. Namun benda pusaka itu hanya terpental tanpa meninggalkan goresan sedikit pun pada sang raja. Mereka terdesak. Kekuatan fisik saja tidak akan cukup. Saat itulah mereka menyadari sesuatu. Di tengah aura kegelapan Raja Iblis, ada satu titik cahaya kecil yang
berkedip-kedip di dadanya. Itulah inti kekuatannya, sekaligus satu-satunya kelemahannya. Tapi, untuk mencapainya, mereka harus melewati pertahanan iblis yang tak bisa ditembus. Neza dan Gokung saling mengerti tanpa perlu bicara. Ini adalah pertaruhan terakhir. Mereka harus menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu serangan pamungkas. Gokung menggunakan kemampuan sihirnya untuk menciptakan ribuan klon dirinya, mengalihkan perhatian pasukan iblis dan sang raja. Sementara itu, Neza mengumpulkan seluruh energi dewata yang tersisa, mengubah dirinya menjadi bunga teratai api raksasa yang menyilaukan. Dengan Gokung dan klan-klannya yang membuka jalan, Neza melesat lurus ke arah jantung Raja Iblis. Raja Iblis terkejut. Dia mencoba menghentikan Neza, tapi ribuan Gokung menahannya dari segala sisi. Sekarang, teriak Sun Gokong. Dengan kekuatan penuh, Neza menabrakkan dirinya ke dada sang raja, tepat di titik cahaya itu. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh gunung Kunlun. Cahaya suci dari teratai api Neza bertabrakan dengan kegelapan pekat sang raja iblis. Seluruh gunung seakan mau runtuh. Ketika cahaya mereda, Raja Iblis meraung kesakitan. Tubuhnya perlahan retak dan hancur menjadi debu. Dan pasukannya pun ikut lenyap bersamanya. Neza dan Sun Gokong terbaring di tanah, kehabisan tenaga, tapi berhasil. Mereka telah mengalahkan raja dari segala iblis. Gunung Kunlun akhirnya benar-benar damai. Mereka saling tersenyum, tahu bahwa petualangan mereka akan selalu berlanjut. Selama kebaikan masih harus diperjuangkan. Gimana? Seru kan kelanjutan kisah mereka? Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini dan mau tahu petualangan lainnya, jangan lupa buat like video ini, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel if you're in. Dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih sudah menonton.